Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Agus Pratama. Jadi seperti video sebelumnya, hari ini di video ini saya akan berbagi ya pengalaman saya menggunakan sepatu Puma Fast Air Nitro Elite yang pertama ya. Yang ini yang seri pertama, yang kedua juga udah keluar, yang sudah keluar, tapi saya pengen mencoba yang pertama dulu ya. Oke, dari pengalaman saya menggunakan ini, yang pertama itu dari uppernya. Uppernya itu saat saya menggunakannya itu tidak ada masalah, rasanya nyaman-nyaman saja, walaupun kaki saya ini tergolong kaki yang wide, yang lebar ya. Jadi saat menggunakan sepatu ini, saya di ukuran 42, ini ukurannya true size ya. Puma saya nggak tahu ya, biasa saya pakai Nike juga di ukuran 42, di sini juga 42, tapi di keterangan sentimeternya berbeda. Di Nike 42 nya itu 26,5, tapi di Puma di ukuran 42 nya itu 27 cm ya, jadi berbeda 0,5 cm. Tetapi saat saya menggunakan di Puma ini di ukuran 42, rasanya ya sama-sama nyaman, sama-sama sepertinya size-nya sama ya, nggak ada berbeda sama yang ada di keterangannya itu 27 cm, tapi 0,5 nya nggak begitu berasa sekali. Dari segi apanya ya tidak ada masalah. Kemudian dari segi tang lidahnya ini saat digunakan ya tidak ada masalah apa-apa, dan ini terasa lembut sekali ya, di dalamnya itu terasa lembut. Kemudian saat kalian menggunakan sepatu ini terasa seperti dipeluk ya sama uppernya ini. Mungkin karena teknologi power tap yang digunakan oleh Puma ini ya. Power tap ini bisa kalian lihat, ini ada tulisannya power tap. Itu sangat seperti apa ya, kaki kalian tuh seperti dipeluk erat-erat oleh uppernya ini. Jadi tidak goyang sedikit pun. Pokoknya mantap ya, untuk ukuran super shoes ini termasuk yang nyaman ya uppernya. Kemudian paddingnya juga tidak ada kendala di saya, walaupun paddingnya ini cuma sedikit ya, cuma sedikit, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian dari talinya, selama pemakaian saya lebih kurang itu, saya berlari menggunakan sepatu ini kira-kira 8 kilo ya, lebih kurang ya. Tidak ada masalah. Talinya juga tidak gampang lepas ya, tidak gampang lepas, dan tidak ada berhenti-berhenti. Biasanya kan ada sepatu lari itu yang talinya kurang bagus, itu sering lepas-lepas, jadi mengganggu performa lari kita. Jadi kita nggak perlu capek-capek berhenti untuk memasang kembali ya, memasang kembali tali sepatunya lagi. Oke. Yang kedua, dari sini ya, dari midsole-nya ini menggunakan teknologi nitro ya, katanya nitro dicampurkan sama nitrogen. Saya dengar infonya untuk midsole-nya ini. Untuk tingkat kenyamanannya itu cukup nyaman ya, cukup nyaman, tapi berbeda kenyamanannya sama yang sepatu cushion yang bisa yang sering kalian pakai untuk lari-lari biasa, untuk easy run. Kalau ini ya namanya super shoes ya, kalian tahu sendiri kan, tingkat kenyamanannya juga tidak begitu apa. Tapi kalau untuk kelas super shoes yang mungkin saya pernah coba, saya pinjam punya teman saya, kemudian saya juga kemarin pernah menggunakan Alphafly ya, Alphafly 2 kalau nggak salah saya, tapi sudah saya jual ya, saya ganti dengan yang ini. Tingkat kenyamanannya itu lebih kurang sama sih, sama saja, karena ya super shoes. Mungkin teman-teman sini ada yang lebih berpengalaman pada saya, karena saya juga baru beberapa bulan ya menggeluti dunia lari ini untuk budayakan hidup sehat ya. Karena tanpa olahraga juga badan juga tidak bagus, jadi saya coba untuk berlari selama beberapa bulan ini, lebih kurang 5 atau 6 bulan saya berlari.
ya saya nyaman dengan olahraga ini. Seperti saya bilang ini tingkat kenyamanannya lumayan lah untuk kelas super shoes ya. Tapi kalau untuk feeling larinya teman-teman itu pada saat menggunakan pace 6 atau pace 7 itu menggunakan sepatu ini akan terasa keras sekali, serius. Saya menggunakan sepatu ini awalnya menggunakan pace 6 atau 7 itu rasanya berbeda ya. Biasa saya menggunakan sepatu yang cushion, seperti sepatu apa ya, saya menggunakan Mills Enermax Dynaplate tuh biasa yang saya gunakan untuk lari santai, untuk di pace 7, pace 8. Tapi saat menggunakan sepatu ini feelingnya langsung 360 derajat berbeda ya. Ini rasanya sangat keras sekali untuk menggunakan di pace 7 itu, serius. Dan bunyinya saat kalian mendarat itu, menapak di aspal itu, bunyinya sangat keras sekali, berbeda ya, sangat berbeda sama cushion shoes. Jadi untuk yang pemula mau coba-coba sepatu karbon seperti saya juga pemula yang mencoba sepatu karbon itu, kemudian saya beli Alphafly, coba yang Puma, itu rasanya ya lebih kurang ya sama, bikin kakinya kurang nyaman aja untuk di pace-pace siput kata orang-orang pelari ya. Di pace 7, di pace 6 itu terasa ya keras, tidak nyaman lah, pokoknya tidak nyaman. Saya menyarankan bagi teman-teman yang pengen coba-coba sepatu karbon untuk apa ya, saya mungkin jangan dulu deh beli yang ini, karena rasanya nggak enak, serius. Tapi pada saat saya menggunakan ini di pace antara pace 3 dan pace 4 itu, saya coba sekitar 700 sampai 1 kilo ya, saya coba lari di pace 3 menggunakan sepatu ini. Rasanya luar biasa, energi returnnya sangat luar biasa sekali. Jadi saat kalian menggunakan di pace tinggi menggunakan sepatu ini, energi returnnya itu seperti per yang mengantul, kuat sekali ya, pantulannya itu sangat luar biasa energi returnnya. Jadi seolah-olah kaki kita tidak akan mau berhenti untuk berlari, seperti itulah feelingnya. Dan saya sangat merasakan energi return yang luar biasa ini. Sepatu ini asik, bisa kencang, tapi yang nggak mampu itu kaki saya sama fisik saya, itu nggak mampu saya. Tapi mungkin bagi atlet-atlet yang mungkin yang larinya sudah super kencang atau yang sudah lari lama, yang bisa stabil ya di pace 4 atau minimal pace 5 lah ya, mungkin saya rekomendasikan sepatu ini ya. Saya rekomendasikan sepatu ini, kemudian dia agak tipis ya daripada sepatu-sepatu yang sekarang ini ya. Banyak yang sepatu running itu yang agak tebal ya midsole-nya. Kalau ini dia lebih tipis, tapi feelingnya itu nggak beda jauh lah, masih terasa nyaman. Mungkin karena teknologi dari Nitro Elite-nya Puma ini. Untuk jarak berlari, saya perkirakan untuk saya pribadi itu saya akan menggunakan ini antara 5K sama 10K aja ya. Kalau untuk half marathon saya juga belum coba. Saya juga sejujurnya saya juga belum pernah lari di atas 10 kilo ya. Nanti saya akan coba apakah masih nyaman ya menggunakan sepatu ini. Tapi feeling saya sih, saya nggak kuat sih feeling saya untuk apa ini. Tapi untuk 5K atau 10K mungkin ini sangat bagus ya. Apalagi yang mencari kecepatan atau mau cari podium mungkin bisa menggunakan sepatu ini. Tapi kalau untuk half marathon atau full marathon itu ya, secara pribadi saya masih ragu-ragu, karena takutnya kaki saya cedera ya. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri, menggunakan plat karbon ini kalau kaki kita itu belum kuat, belum berlatih cukup lama, bisa membuat resiko cederanya itu sangat besar. Jadi ya mungkin penggunaan sepatu ini ya saya sarankan untuk batasnya untuk di
10K aja. Tapi nggak tahu bagi teman-teman yang sudah otot kakinya sudah terlatih, sudah kuat, atau udah larinya sudah bertahun-tahun, bisa mencoba sepatu Puma ini. Kemudian dari outsole-nya ini, saat ngegrip ke aspal itu luar biasa, tidak ada kendala. Walaupun jalannya agak berpasir, itu saya gunakan tidak ada sedikit pun slip atau nggak ada. Gripnya itu luar biasa, bagus kok. Puma menggunakan Puma gripnya ini sangat-sangat recommended bagi teman-teman yang pengen mencoba sensasi menggunakan sepatu Puma ini. Kemudian yang saya menurut saya kekurangannya ini, yang di bawahnya ini carbon plate-nya ini yang terlalu expose, jadi resiko untuk merusak sepatu ini lebih gede ya. Terutama kan kalian bisa lihat di sini jarak antara carbon plate dan outsole-nya itu tidak jauh ya, sangat dekat sekali. Jadi kalau teman-teman lari di jalan yang berbatu, tidak sadar, mungkin kalau yang tahu mungkin bisa mendaratkan batunya itu di ininya, di bagian midnya, di bagian tengahnya. Jadi kalau nggak sadar kita, takutnya mendaratnya pas di area karbonnya ini, jadi bisa merusak carbon plate-nya ini. Jadi saya sarankan untuk lari menggunakan sepatu ini ya di jalan yang aspal yang bagus lah ya, yang mulus, yang jangan pakai di jalan yang berbatu, karena resiko untuk merusak carbon plate-nya ini lebih dominan ya, lebih bahaya. Itu aja. Mungkin secara kekurangannya mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan ya, karena juga saya baru 8 kilo menggunakan sepatu ini. Nah, nanti saya akan coba terus berlari menggunakan sepatu ini. Mungkin tidak sering ya, karena saya juga takut cedera ya. Mungkin teman-teman yang berpengalaman lari sudah tahu ya, risiko pemula untuk menggunakan carbon plate ini ya, risiko cederanya sangat besar ya bagi yang otot kakinya belum terlatih secara intensnya. Oke, mungkin itu aja video pengalaman pribadi saya menggunakan sepatu ini. Secara overall ya, ini sepatu yang luar biasa ya, ringan, beratnya juga nggak berasa ya saat memakai sepatu ini. Saat berlari itu tidak ada seperti tidak memakai sepatu, itu yang saya rasakan ya, sangat ringan sekali. Kemudian ya sepatunya adem, tidak ada cedera yang saya rasakan seperti blister atau selama menggunakan sepatu ini selama 8 kilo ini ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman komen, atau ada pendapat-pendapat lain silakan tulis di komentar. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Jangan lupa terus dukung saya, subscribe channel ini, siapa tahu nanti saya bisa review sepatu-sepatu lari lainnya. Saya Agus Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.